Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang uji multikolinialitas. Berikut adalah data yang akan kita olah dalam bentuk Excel. Nanti akan kita pindahkan ke program aplikasi statistik SPSS. Ya. Ini datanya ada 1 variabel terikat Y dan 4 variabel bebas X1, X2, X3, X4. Kita akan pindahkan data ini ke SPSS. Sekarang kita beralih ke SPSS. Kalau dipindahkan secara langsung berarti kita belum mengubah variable view-nya. Ini baru data view. Kita ubah variable view-nya. Yang pertama Y, yang kedua X1, X2, X3, dan X4. Untuk desimal Y 2, X1 0, X2 2, X3 2, dan X4 2. Jadi hanya X1 yang 0. Sehingga data view-nya kelihatan seperti ini. Uji multikolinialitas hakikatnya adalah untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel bebas. Jadi X1 ada korelasi dengan X2 atau tidak, X1 ada korelasi dengan X3 atau tidak, X1 ada korelasi dengan X4 atau tidak. Jika ada korelasi antar variabel bebas, itu yang disebut dengan multikolinialitas. Sehingga kemungkinan analisisnya adalah analisis jalur, path analysis, atau analisis yang lain. Kalau regresi berganda, regresi linear berganda itu harus bebas dari multikolinialitas. Langkah-langkahnya adalah analyze, regression, linear, kemudian Y masukkan ke dependent, X1 sampai X4 dimasukkan ke independent. Kemudian klik statistik, pilih statistik, checklist part and partial correlation. Continue. Ini menggunakan metode parsial. Uji multikolinialitas dengan metode parsial. Metode sebagian. Oke. Maka akan keluar output analisisnya. Prinsip dalam metode parsial ini membandingkan angka R-square. Membandingkan angka R-square dengan angka korelasi parsial. Jika angka korelasi parsial antar variabel bebas itu lebih kecil daripada R-square, maka tidak terjadi multikolinialitas. Di sini kita lihat R-square-nya 0,863. Kemudian angka korelasi parsialnya semuanya lebih kecil dari 0,863. Maka ini tidak terjadi multikolinialitas.
Jadi prinsipnya membandingkan angka R² dengan angka korelasi parsial. Jika angka korelasi parsial lebih kecil dari R², maka tidak terjadi multikolinearitas. Itu untuk uji multikolinearitas. Silahkan data tugas sebelumnya diuji multikolinearitasnya. Nanti bentuk jawabannya di kolom komen YouTube saja. Jadi pertemuan hari ini saya rekam, nanti saya upload kontennya, kemudian dijawab di kolom komen. Bentuknya misalkan tidak terjadi multikolinearitas, alasannya apa? Atau mungkin terjadi multikolinearitas, alasannya apa? Data yang dianalisis itu data yang pertemuan sebelumnya. Itu berlanjut, itu akan diuji asumsi klasiknya. Jadi tugas-tugas sebelumnya masih tetap nanti silahkan dijawab di kolom komen. Misalkan terjadi multikolinearitas, alasannya apa? Atau tidak terjadi multikolinearitas, alasannya apa? Ini nanti saya rekam, saya upload kontennya di YouTube khusus kelas B ya. Statistik bisnis lanjutan B di satu konten. Ada pertanyaan? Pertanyaannya, Pak. Ya. Kan tugas yang kemarin itu berarti langsung saja Pak dibuat data Y, X1, X2, X3, dan X4 seperti yang dicontoh Bapak tadi atau bagaimana Pak? Tugasnya berarti dijawab, misalkan terjadi heteroskedastisitas, alasannya apa? Atau tidak terjadi heteroskedastisitas, alasannya apa? Termasuk tugas hari ini. Terjadi multikolinearitas, alasannya apa? Atau tidak terjadi multikolinearitas, karena apa? Begitu. Oh, berarti hanya menggunakan data dari tugas sebelumnya ya Pak? Ya, dari tugas sebelumnya. Data tugas Terima kasih Pak. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang jawaban di kolom komentar, itu yang data uji multikolinearitas ya, Pak? Yang ya, uji multikolinearitas ini kan saya rekam, nanti saya upload kontennya ke YouTube, nanti dijawab di kolom komen multikolinearitas. Untuk normalitas dan heteroskedastisitas sudah dikerjakan atau belum? Yang bertanya. Kalau belum, boleh dijawab di kolom komen yang konten uji normalitas dan heteroskedastisitas. Kalau sudah ya dikumpulkan. Gimana? Iya, kalau dikumpulkan itu dikumpulkan lewat apa ya, Pak? Bentuknya sudah tulis tangan atau masih soft? Belum. Belum ya, di kolom komen saja itu normalitas dan heteroskedastisitas kan ada kontennya. Iya, baik Pak. Terima kasih. Ada lagi? Mohon maaf Pak, izin bertanya. bertanya. Ya, siapa dulu? Bisa Saya aja. Ya, Pak, kan di tugas Bapak yang sebelumnya itu ada beberapa perintah. Lah, barusan Bapak mengatakan kalau hanya mencari yang normalitas dan heteroskedastisitas ini itu hanya dua itu ya Pak? Iya, itu Berarti aja. tugasnya. Iya, itu saja. Iya, Pak. Sesuai dengan instruksi saya saja. Yang tulisan di bawahnya jangan dibaca dulu. Nanti. Ya. Baik Pak, terima kasih. Normalitas dulu, heteroskedastisitas dulu, dan multikolinearitas.
Ada lagi? Saya Pak mau bertanya. Ya. Itu kalau yang udah mengerjakan yang normalitas sama yang satunya tapi masih bentuk sopel Pak. Nah itu mengumpulkannya di mana? Ya. Itu kan jawabannya yang prinsip saja, ya. Nggak usah pakai dalam bentuk output SPSS. Kalau belum di print out, misalkan jawab di kolom komen, misalkan data berdistribusi normal, tidak terjadi apa? Misalkan data itu normal, alasannya apa? Dengan metode apa? Atau misalkan ini tidak terjadi multikolinialitas, alasannya apa? Dengan metode apa? Simpel saja jawabannya, Wi. Nanti kalau jawaban yang bentuk output SPSS di skripsi ya. Kalau di kolom komen kan nggak nyampe. Iya Pak. Makasih Pak. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Sambil menunggu saya upload kontennya. Dan silahkan jawaban tugas uji multikolinialitas di kolom komen. Serta dengan argumennya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.